Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 2021 Bali Jati Diri. Nah, bagaimana kok 2021 ini PSIS Semarang Bali Jati Diri? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, 2021 supporter PSIS Semarang akhirnya bisa tersenyum lega. Akhirnya mereka bisa lega. Segala tuntutan-tuntutan yang mereka kibarkan lewat pamflet di jalan-jalan raya, lewat spanduk-spanduk, ya banyak lagi lah. Mereka itu menuntut untuk PSIS Semarang ini kembali lagi ke kandang atau ke markas mereka, yaitu Jati Diri. Memang sangat disayangkan ya, PSIS ini bermain di Magelang, itu juga jaraknya juga cukup jauh. Nah, bahkan rela fans PSIS ini menempuh jarak yang cukup jauh demi mendukung tim kebanggaan mereka. Nah, ini menurut pandanganku Bali Jati Diri ini juga udah oke. Kita lihat sesi pembangunan Jati Diri juga. Jati Diri juga menurut pandanganku sudah hampir selesai. Bahkan bisa dibilang dikatakan itu bisa dipakai sebenarnya. Sementara bisa dipakai. Nah, tinggal atap bagian barat saja itu yang menurut pandanganku masih belum tertutupi, tapi itu bisa sambil jalannya, bisa dipakai terlebih dahulu. Wong dulu Jati Diri soalnya masih tribun belakang gawang saja yang di tingkat 3 itu bisa dipakai. Nah, itu bisalah nanti di Lego ini. Menurut pendapatku gimana ini soal pendapat Bali Jati Diri 2021 ini? Ya, Stadion Jati Diri akhirnya ya hampir selesai ya, dan lega lah. PSIS ini udah lama sekali mereka itu merindukan untuk pulang kampung ya, karena sudah lama mereka ya juga ngungsi ke Magelang. Biaya transport mahal, mau nonton bola aja tuku bensin larang, tuku bensin urung kok tikete, urung kok segone, urung ST, tekeh banget nih ya. Ya mesake lah supporter PSIS Semarang. Dan dengan mereka itu ada angin segar untuk kembali ke Jati Diri ini luar biasa ya. Kita lihat Stadion Jati Diri ini sudah luar biasa ya. Dulu Stadion Jati Diri sering dikritik, diece, dihina karena ibu kota Jateng tapi stadionnya jelek ya mungkin ya. Tapi sekarang megah sekali, ngeri ya, 3 tingkat hubung, stadion terbesar di Jawa Tengah sekarang. Ya, kalau bilang terbesar memang saya akuin stadion ini bakal jadi terbesar di Jawa Tengah, karena mereka ibu kota ya, ibaratkan ibu kota itu kan ikonsnya sepak bola Jawa Tengah. Nah, harusnya mereka juga punya stadion yang menurut pandanganku juga top. Tapi Jati Diri ini juga sudah membuktikan dengan dibangunnya Stadion Jati Diri ini dengan 3 tingkat. Bahkan julukannya itu apa ya ini stadion? Replika dari Camp Nou Barcelona. Ini bisa top lah, ibaratkan jadi ikons nantinya di Semarang ini. Tak hanya di Semarang, tapi kan juga di Solo juga ada. Tapi di Semarang ini 3 tingkat. Wah, ini juga sangat keren. Berarti hampir dirombak total stadion ini itu sebenarnya. Yang dipakai itu cuma tinggal ya tempatnya aja. Hampir keseluruhan itu dirombak total. Wong hampir dibruk nih kabeh kan, ibaratnya kan seperti itu tuh. Tribun-tribun itu kan dibruk nih kabeh. Kalau Manahan kan tribunnya masih tetap itu ya. Terus tinggal ditambahin atap sama kursi-kursi aja. Hanya tribun dikit itu disambung gitu, tribun dikit disambung gitu tok. Kalau Jati Diri ini kan full sebenarnya, full pembongkaran. Nah, ini juga sangat top lah. Apalagi kita melihat ya APBD Jawa Tengah itu kan juga sangat tinggi. Berarti bisa banget untuk membangun stadion yang semegah ini menurut pandanganku. Dengan kembalinya PSIS Semarang ke Jati Diri, ini apakah nanti akan bisa membawa PSIS ini ke ranah jenjang internasional tuh menurut pandanganmu, dengan segi permainan pemain muda-mudanya ini? Sangat besar ya John. Kita lihat itu kan PSIS ini kan dengan materi pemain yang bagus ya, apalagi di Piala Menpora ini dengan materi pemain muda mereka bisa top perform ya. Itu belum pakai pemain asing loh ya. Kalau pakai pemain asing tambah sangar loh ya PSIS. Terus dengan angin segar mereka itu balik ke Jati Diri. Nah, kalau untuk walaupun itu tribun barat belum selesai ya, tapi kan kalau kita kan untuk tahun ini kayaknya nggak ada penonton ya. Misalnya nggak ada penonton kan bisa dipakai, itu jelas loh. Ya kalau ada penonton mungkin nanti bisa dibenak-benakin lah ya, dipercepat. Tapi kalau nggak ada penonton, tanpa penonton itu kan bisa banget dipakai. Terus nanti
2 atau 3 tahun lagi misalnya itu PSIS bisa runner up atau juara ya, nanti bisa dipakai untuk AFC, kompetisi Asia. Wah, kita tunjukkan lah Jateng itu sangar atau di mata Asia. Wah, stadionnya megah, supporternya akeh, fanatis, ngeri ya, dengan materi pemain yang luar biasa. Ya, dengan materi pemain mudanya PSIS ini menunjukkan bahwa memang Jawa Tengah ini tak kurang bakat. Jawa Tengah ini banyak bakat-bakat itu yang menurut pandanganku gimana ya, tersembunyi atau kurangnya dilihat ya, bisa seperti itu sih, bisa kurangnya itu kurang dilihat atau kurang dilirik. Nah, tetapi PSIS Semarang ini berhasil memanfaatkan hal tersebut. Nah, padahal di Jawa Tengah ini seperti di contoh itu Salatiga, dulu ada, saya inget itu ada PLP Salatiga. PLP Salatiga ini sering sering ada pemain-pemain yang menurut pandanganku itu lumayan loh, ibaratnya bagus lah, tinggal dipoles dikit di usia muda PSIS, dipoles-poles dikit, dibenahi dikit, nanti bisa tembus senior, diorbitkan. Wih, itu juga top nantinya. Tapi kalau soal orbit mengorbit itu 100% memang keputusan para pelatih sih. Kita juga tidak mau intervensi soal orbitan ini. Kita hanya menyarankan saja. Cobalah cek akademi muda atau bagaimana. Kalau mengintervensi kan harus mainkan ini, harus ini. Nah, itu kan intervensi. Menyebut nama apalagi itu intervensi. Nah, tapi kita hanya menyarankan saja. Provinsi Jawa Tengah ini sangatlah top lah, ibaratkan itu provinsi ini. Banyak, apalagi di Semarang itu kan ada Salatiga, bahkan sampai ke pinggir-pinggir lah, bahkan hampir masuk ke Boyolali itu. Itu juga Boyolali bagian pinggir-pinggir itu bisa lah disikat sama PSIS Semarang itu. Nah, nanti kalau di daerah Solo sendiri kan ya pasti disikat sama Persis Solo. Nah, Solo Raya itu. Nah, kalau PSIS Semarang ini menurut pandanganku kedepannya saya harapkan ini bisa mendatangkan pemain marco player ataupun nanti bisa jadi idola. Idola itu gimana? Idola anak-anak mudanya di sana ataupun akademi di sana, gunanya itu untuk memotivasi pemain akademinya itu agar ya contohlah saya gitu loh, maksudnya kan seperti itu. Apalagi kan ya seperti halnya yang dilakukan Persib Bandung kala itu mendatangkan Asian. Asian ini hadir ke Bandung, tetapi sangat disayangkan sekali pada saat itu memang ya belum rezekinya Asian sih sebenarnya. Tapi nah, kalau itu dihadirkan di Semarang itu lebih baik guna untuk membina usia muda ini, memberi motivasi dan semangat untuk bermain sepak bola. Contohlah saya seperti itu. Nah, mendatangkan siapa aja lah, pokoknya pemain-pemain top lah, semoga itu. Tapi kan budget untuk pemain lokalnya kan bisa ditekan gitu loh, maksudnya bisa minim lah. Nah, dengan orbitan sendiri kan minimal nanti kan budget, nggak over budget lah sepertinya. Jadi menurut pendapatmu gimana tuh tentang marco player untuk PSIS Semarang ini, apakah penting? Ya, kalau market player itu kan kita bisa memberi harapan ya, atau edukasi ke pemain muda ya. Kita lihat itu kan dulu Asian itu kan ke Persib Bandung juga bisa memotivasi setidaknya, walaupun akhirnya tetap nggak optimal ya. Tapi kan itu awalan ya, mungkin kedepannya kan mungkin PSIS bisa mendatangkan pemain-pemain top ya untuk mengedukasi pemain, memberi cara bermain yang bagus atau mengajarkan motivasi lah ya, mindsetnya itu bisa tinggi, level Eropa, level dunia. Kalau urusan pemain berbakat di Jawa Tengah itu wah ya bener, nggak sangat banyak ya. Kita lihat dulu track recordnya Jawa Tengah itu melahirkan Bambang Pamungkas tuh. Salatiga itu melahirkan Bambang Pamungkas, Magelang melahirkan Kurniawan Dwi Yulianto, Semarang melahirkan M. Ridwan. Apalagi sekarang M. Ridwan jadi pelatih akademi atau direktur akademi PSIS ya. Wah, pemain top nasional bahkan level internasional itu Pak dilahirkan di Jawa Tengah loh ya, di daerah Semarangan Raya itu. Wah, apalagi kan terbukti kan sekarang PSIS melahirkan Arhan. Wah, itu kan bakat-bakat dari asli Semarang gitu. Ngeri ya Semarang itu. Ya bersyukurlah pemilik PSIS ini kan peduli dengan pembinaan usia muda ya. Pak Yoyo Sukawi ini sangat pro dengan pembinaan usia muda. Jarang-jarang loh ya pengurus itu mau peduli dengan pembinaan usia muda, itu jarang sekali. Pengennya instan, beli pemain mahal, beli pemain bintang, beli pemain tenar lokal lah.
padahal tidak mau memanfaatkan bakat-bakat pemain lokalnya sendiri. Nah ini Ya, bakat pemain lokal sangatlah, menurut pandanganku sangatlah bagus ya untuk perkembangan tim nantinya. Kita bisa lihat itu dulu timnas U19 Aswan Indra Safri itu bisa menjuarai Piala AFF dengan materi pemain yang kita itu selama ini tidak kenal, siapa itu Evan Dimas, siapa itu ya Hansamu dan lain-lain. Pada saat itu kita tidak kenal dengan pemain tersebut gitu loh, maksudnya itu memang benar-benar pemain ya dari mana saya tidak tahu juga, tapi memang bisa dimaksimalkan itu loh. Ketika sudah menjadi satu tim itu bisa dimaksimalkan, apalagi nanti didampingi dengan seniornya, itu bisa sangat sekali dimaksimalkan. Nah, mungkin itu dulu saja ya perbincangan kita tentang 2021 ini PSIS kembali ke jati diri. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.